Kan back. Ya, kembali lagi bersama saya Asgar Latifa dalam program Bincang-Bincang. Biarkan hatimu yang bicara. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial dan menginspirasi. Dia adalah wanita, betul-betul wanita hebat. Siapa dia? Di balik kisah kehidupannya yang penuh dengan problematika, nampaknya ia berhasil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Nah, ini pasti banyak mengedukasi ibu-ibu di luar sana. Langsung saja, di samping saya sudah ada Ibu Surisda. Halo. Oke, kita sambut Ibu Surisda. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat, Ibu? Sehat, Duduk, Bu. alhamdulillah. Ya, senang mengundang Ibu di acara bincang-bincang ini, di mana kita akan berbagi pengalaman tentang kehidupan. Karena Ibu memang adalah wanita yang menginspirasi. Pasti kita penasaran semua ya. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya sekarang ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik, meskipun sempat sakit, tapi alhamdulillah sampai saat ini Masih sehat. ya, aktivitas tetap dijalankan dengan penuh semangat. Semangat. Ya, Ibu, Ibu Surisda ini memang sekarang ini kegiatannya apa? Sampai saat ini yang masih ditekuni menjahit di rumah, karena sekarang kan menjelang bulan Ramadan, jadi untuk job-job manggung dulu memang agak sudah kurang. Berarti ibu sekarang ini selain kegiatannya punya usaha ya, menjahit, ibu juga ada seorang public speaking, ya, seorang presenter atau seorang MC wedding. Ya. Ibu, tentunya seperti yang kita tahu bahwa ibu bisa ada di sini. Tentunya ibu tahu alasannya kenapa saya mengundang ibu? Sejujurnya tidak merasa percaya diri ya untuk untuk diundang, karena pertama ya, saya sih siapa? Ya, Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu yang ingin tetap berjuang menjalani hidup sampai di mana Allah gariskan. Alhamdulillah. Ya, ibu sudah menikah ya? Alhamdulillah sudah. Anaknya satu? 3 orang putri, masya Allah, ditambah 2 cucu. Ya. Katanya ibu sebelum sampai ke ini pasti ibu ada banyak hal yang betul-betul ibu pernah membuat goyah dengan kehidupan ya? Kalau permasalahan hidup lumayan sih. Ada ya. Banyak, sangat-sangat banyak. Cuman kalau yang namanya manusia gaya, menurut saya pasti punya problem. Cuman tergantung lagi bagaimana kita bisa mengatasi, berat ataupun ringan tergantung dari kita bagaimana berjuang menyelesaikan sehingga hasilnya bisa bagus dan bermanfaat ya. kembali. Ibu, bagaimana ibu bisa kira-kira ya, saya dengar ceritanya ibu bahwa ibu memang betul-betul ada seorang wanita yang betul-betul ketika ada kesedihan menanggung sendiri tanpa harus di-up ke orang lain, tanpa orang tahu seperti apa yang terjadi dalam rumah tangga ibu. Nah ini ibu, berhubungan seperti ibu, ada tidak ibu tetap profesional gitu dalam bekerja ketika bawa acara? Kepikiran nggak sih ibu kadang-kadang? Yang namanya pikiran ya Kak, pasti kita dimanapun bahkan mungkin akan hilang ketika saat kita tidur aja. Cuman di sini kembali lagi kita harus profesional dengan yang namanya pekerjaan. Misalkan keseharian saya, profesi saya adalah pemandu acara. Kita kan dibayar, otomatis kita harus memuaskan klien yang menggunakan jasa kita. Nah, kalau masalah pribadi kita bawa-bawa ke panggung, otomatis mungkin akan ada kecewa. Klien kita mungkin ini kurang profesional, begitu juga dengan audiens ataupun penonton yang melihat. Saya kan ada sanggar juga, bro. Ada sanggar. Nama sanggarnya apa?
Sanggar Tumbuh Sorume. Jadi sebisa mungkin ibarat kata kalau anak-anak sanggar saya bilang, Bunda bukan profesional lagi, memang luar biasa. Mata bengkak tapi di panggung masih senyum, full senyum. Jadi siapa yang tahu kalau Bunda di rumah ada masalah atau Bunda ada problem yang mungkin sangat-sangat berat, sebisa mungkin ditutupi, karena buat saya ya masalah itu buat kita sendiri. Ibu, Bukan orang yang bakal menyelesaikan. begitu ya Bu. Ibu betul-betul orangnya produktif ya. Artinya Ibu bisa multi talent ya, bisa bawa acara, bisa usaha tadi, bisa ngejahit juga ya. Terus bisa apa lagi Ibu? Bisa masak mungkin juga. Iya, jeli aja lu bisa mengupdate semua yang Bunda buat. Ya kalau alhamdulillah saat ini udah hampir setengah bulanan ya. Bunda coba usaha kuliner. Oh, begitu. Ayam geprek. Karena Bunda kepikiran begini. Kalau untuk dunia panggung kayaknya di usia Bunda nanti ke depannya mungkin 1-2 tahun mungkin sudah bakalan paripurna pensiun ya. Jadi minimal selain usaha konveksi di rumah ya harus ada usaha sampingan. Kebetulan dari coba-coba alhamdulillah lancar. Tadinya cuman buat mengisi waktu aja ketika ada waktu senggang, nggak ada jahitan atau mungkin nggak ada kegiatan lain di luar rumah. Tapi akhirnya sekarang udah mikir harus fokus dikembangkan. Iya, gitu. Berarti Ibu sudah betul-betul mempersiapkan diri ketika nanti tidak lagi bekerja sebagai salah satu pelayan jasa sebagai seorang master karaoke. Iya. Ya, Bun, itu saya mau tanya lagi Bunda. Bunda ini eksis atau bekerja sebagai seorang presenter atau MC, lady, itu sudah berapa tahun? Alhamdulillah dari 2007. 2007 sampai sekarang, berarti hampir 20 tahun. Iya. Pasti awal-awal mulanya sebagai seorang, saya mau tahu budgetnya itu sekali MC itu berapa sih? Jangan tanya Kak, takut nanti keburu kecewa. Kalau 2007 kan alhamdulillah sama dulu sempat Beda. honor ya, Honor. Di Kecamatan Konawe. Hai Gitu Kecamatan ya. Konawe. Itu awali pertama. Iya, di situ mungkin awal karir dimulai. Terus pada saat itu 2007 ada permintaan dari pihak Pemda untuk mengutus perwakilan untuk pelatihan pembentakan MC dan keprotokolan. Kebetulan karena memang saya hobi di situ dan SMP saya dapat job pertama pandu acara ulang tahun. Alhamdulillah anak ini yang pada saat itu umur 1 tahun sekarang sudah punya anak. Keluarga juga. Iya, udah punya anak saking udah lamanya. Jadi dari 2007 itu di situ mengawali karir di situ. Alhamdulillah ya. Kalau ditanya budgetnya miris. Kalau dari budgetnya mungkin pada saat itu gratisan mungkin budgetnya. Gratis, bahkan jangankan ngarap amplopnya, ucapan terima kasih saja. Kadang yang punya acara itu lupa karena saking sibuknya layanin tamu, akhirnya MC-nya pulang jalan kaki. Ya gitu ya. Tanpa Mereka bambu. tidak pernah tahu bahwa perjuangannya kita untuk memimpin acara atau memandu acara untuk betul-betul sukses itu mereka tidak pernah tahu seperti apa perjuangan kita. Iya. Bunda, tadi Bunda sebagai seorang MC ya, MC pesta ya, Ya. MC wedding. Ya, Bunda pasti Bun, apalagi kita di sini tinggal di daerah Tolaki, daerah Konawe, pasti kita dituntut untuk lebih lebih mengeksplor tentang budaya, tentang suku budaya Tolaki. Nah, pasti Bunda suka memakai tidak translate bahasa-bahasa daerah Tolaki? Suka dituntut gitu, iya. suka di Itu kan termasuk salah satu tugas kita kalau pas dapat job acara pernikahan adat yang bertemakan adat Tolaki kan udah pasti. Nah, kendala saya di awal-awal mandu acara adat ya itu karena saya tidak fasih bahasa Tolaki. Karena yang seperti itu harus minimal Iya, tahu bahasa Tolaki, bahasa daerah. tahu Hafal, artinya, tahu hafal, artinya. terus tidak tersendat-sendat juga. Nah, kami dari kecil memang Papa pas diangkat jadi PNS, ditugaskan di Wawoni, jadi masa kecil habisnya di Wawoni, akhirnya sampai
nikah juga bahasa Indonesia itu lebih dominan dipakai sehari-hari. Nah, tabrakan dengan ini ketika pernah ada satu momen saya pandu acara adat, terus ada yang hadir tokoh adat, Masya Allah luar biasa protesnya waktu itu, meskipun awalnya sangat menyakitkan, sedih sekali, diteriakin pakai mikrofon di tengah suasana pesta itu, Masya Allah ujian mental benar-benar. Itu pengalaman Bunda? Pengalaman. Nah, tapi dari situ alhamdulillah karena dasarnya saya juga orangnya kalau disakitin, saya selalu bilang dari balik rasa sakit itu pasti ada pelajaran. Ya, itu namanya kritikan. Iya, kritikan seperti itu. Itu yang memotivasi saya untuk, wah, saya harus lebih belajar lagi bahasa Tolaki. Dan alhamdulillah sekarang udah pasti. Kan kemarin pernah kita bawa acara sama-sama ya, dua kali. Tiga kali ya kan? Iya, tiga kali ya, udah 3 kali. Alhamdulillah translate-nya itu luar biasa sekali. Alhamdulillah lancar. Terus Bunda, kira-kira ini apa sih lagi yang harus lebih di anak-anak muda ini kita mengajak, apa sih yang harus lagi di tumbuh kembangkan tentang budaya atau tradisi-tradisi kita, apa sih? Menurut Bunda itu apa? Itu dia. Belajar dari diri saya sendiri yang maksudnya di usia sudah tua, masih baru mau belajar mengenal budaya sendiri. Nah, sekitar kurang lebih 8 tahun yang lalu di situ saya mulai termotivasi ikut, meskipun saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang pemerintahan, saya juga bukan penggiat budaya, bahkan saya pun soal budaya kita tidak terlalu banyak tahu. Tapi saya termotivasi bagaimana anak-anak yang di generasi di bawah saya, yang berada di lingkup sekitar kehidupan saya, mereka ya minimal tahu dan bangga terlahir dari suku budaya Tolaki. Iya. Nah, karena berangkat dari situ akhirnya saya punya ide membuat sanggar. Alhamdulillah sanggar tari Tumbuh Sorume. Iya, itu sanggar memang tradisi Tolaki. Iya. Saya lebih fokus ke budaya Tolaki untuk tarian. Mulai dari performa, tarian-tariannya itu memang tarian lokal ya? Iya, tarian lokal, tarian adat Tolaki. Dan ini yang merupakan kebanggaan saya karena sanggar ini benar-benar duplikat apa sih namanya nyawa saya di situ, karena semua hasil tangan saya tercurah di sanggar itu. Mulai koreonya saya ajarin, kemudian kostumnya saya buat, aksesorisnya. Nah, banyak yang tanya, Bunda ini hebat, Bunda ini banyak duit, karena membuat sanggar itu, mendirikan sanggar itu tidak main-main loh, karena mulai sanggar kostum, aksesorisnya, riasannya. Saya juga kadang mikir, iya ya, kok mungkin saya hebat ya, tapi kembali lagi karena mungkin saya ada minat, kemudian saya ada niatnya bismillah. Awalnya saya tidak modal cuman untuk merias penari, saya itu modal cuman pensil alis pipa yang mungkin 2 cm, tinggal 2 cm. Awalnya di situ saya sampai harus minta ke tetangga. Dulu kan saya bukan orang yang suka dandan, jadi peralatan kosmetik itu ditambah karena memang nggak ada modal, nggak ada duit buat menyediakan semuanya itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah bisa pakai produk LT Pro, pakai punya Ivan Gunawan, alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya. Selain itu Bun, tadi seperti kita tahu bahwa memang yang perlu kita lestarikan itu adalah pertama itu bahasa bahasa Tolaki, itu yang paling utama. Terus salah satunya dalam sanggar ya. Terus kalau seperti yang kita tahu bahwa ada acara Mubidahako ya, yang dikemas dalam kearifan suku budaya dan bahasa Tolaki, itu adat, itu penting sekali ya Bun. Sangat-sangat penting. Terus masih banyak lagi kayaknya ya. Banyak. Sebenarnya saya mulai sekarang lagi ancang-ancang buat ngajarin, bukan ngajarin sih, karena saya juga nggak tahu kalau suwa-suwa Moanggo, saya juga nggak tahu. Moanggo. Tapi saya lagi cari ini untuk anak saya persiapkan, anak sanggar saya persiapkan untuk pelatihan belajar supaya. Itu kan Moanggo dalam arti itu memang
kepunyaan nenek leluhur kita, Iya. orang tua kita. Dan itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan, ya. Harus dilestarikan. Itu yang Moanggo itu salah satunya contohnya bagaimana? Coba, bisa Yang praktekkan. kalau Moanggo itu yang biasa ketika selesai penunaian acara Mowindahako, acara-acara adat itu yang ditutup dengan yang Moanggo itu. Moanggo itu kan kayak pantun ya? Iya, mungkin kalau Pantun dibilang bahasa iya, Tolaki. tapi dia lewat lagu. Lagu. Ah. Ya, ya. Luar biasa sekali. Ya Bunda tadi bercerita tentang Bunda, alhamdulillah sekarang ini salah satu juga wanita yang menginspirasi buat masyarakat Konawe ya. Begitu hebatnya dengan kreativitasnya ya, betul-betul pasti Bunda. Saya mau tanya satu hal. Bunda mungkin dalam kehidupan itu pernah yang mengalami yang namanya apa ya, tentang kehidupan, pernah di Yang fase jenuh, jatuh, bosan, pernah nggak sih? Namanya manusia ya, sudah pasti kalau dibilang jatuh, mungkin lebih sering jatuhnya. Iya. Ibu, Bunda ketika di mana Bu? Kadang-kadang mungkin di fase mana pada saat itu? Seperti apa Ya, ceritanya? Bisa Bunda ceritakan gitu? kalau jatuh, yang paling pertama dirasakan yang namanya jatuh dalam kehidupan itu pada saat Papa pergi. Papa dipanggil Allah. Di situ tadinya saya yang kuat sekuat-kuatnya, akhirnya bisa juga ngerasain, ya Allah, Di fase pada saat kehilangan kehilangan Papa itu benar-benar terberat buat saya. Bahkan sampai saat ini masih sangat-sangat. memang dekat ya. Ya karena memang dari kecil kalau Bunda itu bisa dibilang kesayangan Papa. Saya juga nggak mengerti, mungkin kalau Mama sih sering ngomong itu karena Papa merasa bangga, merasa bersyukur. Saya bersaudara itu 6 orang. 6 urutan saya, kakak 1, 2, 3 itu cewek semua. Terus saya keempat. Pas lahir baru ada anak laki 2 orang langsung, maksudnya urutan saya itu laki-laki 2. Jadi kalau menurut Mama itu Papa bangkanya di situ, senangnya di situ, makanya kayak seolah saya itu dari kecil tuh dilebih-lebihkan. Nah, bisa rasakan kan dekatnya saya sama Papa. Kalau Mama masih, Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, alhamdulillah. saya sudah itu saya juga merasakan, saya mungkin sudah kehilangan kedua orang tua saya, sudah betul-betul anak yatim piatu, dan saya itu memang ya kehilangan kedua orang tua itu Iya, pukulan terberat ya. Kadang-kadang kita itu sebagai anak justru tidak menyadarinya ketika mereka itu masih ada, justru ya. mereka itu betul-betul teringat atau ada di dalam kehidupan kita itu pada saat mereka sudah tidak ada. Dan penyesalan itu penyesalan karena selalu keingat ya. apa-apa saja yang menjadi nasihat itu kita sebagai anak kadang-kadang mengabaikan ya. Iya. Padahal itu adalah ibaratnya mereka itu adalah surga dunianya kita ya. Jadi kita mengimbau anak-anak di luar sana, ayo sayangi orang tua Anda selagi masih hidup, karena ketika mereka sudah tidak ada pasti rasa itu Kehilangan itu menyakitkan. Dan kita doakan seperti orang tua saya, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya juga ada foto mereka. Mungkin ya, Bunda mau lihat mungkin ya? Boleh, coba. Ya, ini Bun. Ini foto mama saya. Ini foto mama saya. Ini Sulastri. Masya Allah. Kalau ini foto bapak saya. Jadi yang duluan itu papa meninggal 2020, terus mama meninggal 2023 kemarin. Tinggal lihat foto. Ya, cuma bisa lihat foto jadi bisa mengimbang, ayo Bisa sayang lihat itu foto ya. Bagi yang masih punya papa, punya mama, disayangi, jadi anak yang berbakti, diperhatiin. Apalagi yang punya orang tua usia lansia, banyak-banyak dimengertiin, karena orang tua sepikun-pikunnya pasti tetap masih ingat anak. Ya, Bunda simpan dulu ya. Oke.
Itu jadi kalau pesan kita apalagi dekat Lebaran ya. Oh iya. Lebaran ya, dekat bulan puasa. Dekat Lebaran jadi malah keingat orang-orang terdekat yang sudah duluan dipanggil. Saya pukulan terberat itu kalau ditanya yang paling jatuh yang mana ya, sampai ndak bisa bedain karena seringnya jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Selagi Allah masih kasih napas, harus masih bisa bertahan. Kalau dari segi ekonomi Bu, ada ada juga mungkin di fasenya ketika berumah tangga, terus mungkin ada fasenya Ibu tidak punya uang atau apa, bisa cerita sedikit? Pernah? Sangat-sangat sering, bukan pernah lagi, sangat-sangat sering. Saya dulu sampai pernah jualan es lilin, jualan kote. Kelanjutannya seperti apa kelanjutannya? Iya, karena itulah yang dibilang jangan merasa rendah diri ketika kamu tidak punya. Jangan merasa rendah diri kalau kamu tidak punya pendidikan yang tinggi. Tapi banggalah ketika kamu memiliki keterampilan. Karena kenapa? Keterampilan itu bisa kamu gunakan untuk bertahan hidup. Alhamdulillah saya bisa melewati semuanya. Luar biasa sekali. Ternyata kisahnya kisah menginspiratif ya, masyarakat Kabupaten Konawe. Jadi kalau misalkan Ibu sekarang masih itu ya, kalau misalkan ada yang mau ngepakai jasa Ibu sebagai MC wedding, Alhamdulillah masih masih. Masih dibuka Tanggal sampai sekarang 22 Februari nanti insya Allah ada jadwal manggung ada lagi. ya. Oke Bunda, tentunya terima kasih sudah hadir di sini ya. Ini ada betul-betul bincang-bincang lepas kita ya. Setelah tidak pernah kita ketemu. Sudah lama tidak ketemu. Mungkin ada kata-kata terakhir Bunda, pesan moral mungkin untuk apa saja gitu, untuk anak-anak muda ini tentang kehidupan apa saja, boleh silakan. Buat anak-anak, siapapun, mau anak saya sendiri atau anak siapa aja, jadilah pribadi yang bersahaja, jadilah pribadi yang kuat. Jangan cengeng menjalani hidup. Hidup itu keras bagi yang tidak punya, tapi taklukkan dunia dengan terus menggali potensi diri. Banggalah ketika kamu sudah memiliki keterampilan, keahlian, karena itu bisa menjadi lahan untuk tempat kamu mencari rezeki. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma seorang ibu rumah tangga yang tamatan SMA, tapi alhamdulillah saya bangga, bahkan sekelas ibu pejabat menemui saya, meminta tolong ke saya, meminta pelayanan jasa dari saya, mau itu di bidang merias, bidang MC? iya, host, kemudian juga alhamdulillah kalau disuruh masak juga bisa, masya Allah. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan semua. Mungkin buat orang berlebihan ya, tapi buat saya alhamdulillah luar biasa, sangat-sangat bersyukur. Jangan pernah lupa bersyukur, iya, sesulit apapun keadaanmu. Betul sekali. Jadi kita mengajak kepada anak kaula muda sekarang ya, supaya mereka lebih peduli dengan dan percaya diri dan menyadari bahwa mereka punya keterampilan serta kemampuan yang terus diasah, dikembangkan sehingga bisa menyelamatkan diri mereka dari sektor ekonomi dan mengangkat derajat orang tua atau keluarga mereka ya. Tadi kayaknya kita harus pamit deh Ibu ya. Terima kasih sudah datang berkunjung di sini ya. Mohon maaf apabila ada salah ya. Dan kepada penonton setia konten saya, mohon maaf apabila salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan milik kita sebagai insan ciptanya. Terus percaya diri, memacu diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Asgar Latifa dan segenap kru konten bincang-bincang pamit dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.